Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Paman Sam. Tentunya di acara kesayangan anak-anak, acara anak kreatif. Nah, Paman Sam ini selalu setia menemani anak-anak. Karena apa? Ya karena anak-anak juga setia melihat Paman Sam di anak kreatif ini. Wah, ternyata tidak hanya anak-anak saja. Anak-anak sudah didampingi ibu bapaknya. Ini luar biasa sekali. Nah, ibu bapak ini memang harus wajib mendampingi putra putrinya saat menonton televisi. Siapa tahu anak-anak tidak mengerti apa yang didongengkan oleh Paman Sam. Bisa bertanya pada ibu bapaknya, bisa bertanya pada kakaknya yang lebih besar. Nah anak-anak, hari ini spesial sekali. Apa spesialnya? Wah, spesialnya ternyata Paman Sam hari ini kedatangan tokoh dongeng. Tokoh dongeng, siapa dia? Ki Ompong Sudarsono. Matur nuwun rawuh. Terima kasih. Ini luar biasa sekali. Ini panjenengan bisa memberikan sesuatu pada anak pemirsa Dharma TV, terutama anak-anak. Nah, anak-anak, saya perkenalkan dulu Ki Ompong Sudarsono. Kenapa kok dikatakan Ki Ompong? Lah karena giginya ompong. Giginya ompong. Nah, beliau ini berkeliling Indonesia. Kemarin datang dari Magelang, terus mampir ke Malang, terus mampir ke Dharma TV sekarang. Nah, besok katanya ke Kediri. Kediri ya, besok Kediri. Wah, keliling kemana-mana. Dongeng lah, seperti apa dongengnya? Wah, pasti anak-anak penasaran bagaimana cara bermainnya Ki Ompong saat berhadapan. Lah anak-anak, Ki Ompong ini selalu masuk ke desa-desa, ke pelosok-pelosok desa di seluruh Jawa ini, bahkan di seluruh Indonesia ini, selalu menemui anak-anak. Kenapa demikian? Nah, ternyata ada alasan tersendiri bagi Ki Ompong. Nanti ketika Ki Ompong sudah menunjukkan dongengan kepada kalian, nanti Paman Sam akan bertanya-tanya. Ompong, monggo panjenengan dongeng menunjukkan ke pemirsa Dharma TV, juga anak-anak Dharma TV. Ini pasti seneng. Paman Sam tidak punya boneka seperti ini. Monggo. Gundul gundul pacul-cul kemblelengan, nyunggi nyunggi wakul-kul gemblelengan, wakul nglempang segane dadi sak latar, wakul nglempang segane dadi sak latar. Teman-teman pemirsa Dharma TV, juga adik-adikku, juga ibu-ibu, bapak-bapak, juga para pemirsa sekalian. Hari ini Mas Ompong yang paling ganteng akan menceritakan pada sore hari ada anak yang namanya Safar. Namanya Safar. Namanya Safar. Entah nama ini nemu di mana. Aku malu. Safar ini anak desa. Hidupnya di desa, tapi dia jalan-jalannya yang paling dia sukai ketika pulang di sekolah, yakni membantu kedua orang tuanya berkebun. Oh, luar biasa sekali nih Safar. Iya. Dan suatu pagi, karena sore pulangnya sekolah sekarang itu kreativitasnya Safar diajarkan merdeka belajar, diberi tugas sama ibu gurunya. Pelajarannya ilmu pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam. Dan Safar dia tidak gengsi atau minder memakai ikat kepala seperti Pak Sam. Ini ikat kepalanya hampir sama dengan hampir sama loh. Aduh Tuhan, Duh Gusti,
bagaimana berapa hari ini kok tanaman saya yang ditanam oleh ibu dan bapak di musim-musim sekarang sudah berubah, katanya hujan kok cuma gerimis. Aduh, ini aku bagaimana mau menjalankan untuk mencatat nama-nama tanaman yang ditugaskan oleh ibu guru di sekolah dan bapak guru. Disuruh mencatat tanaman. Padahal tanaman nih? Tanamannya juga ada tapi belum tahu namanya. Oh, belum tahu namanya anak-anak. Lalu si Sapar teringat, Sapar, besok sebutkan nama tanaman yang biasa ditanam di kebun, yang biasa dimasak dan dijual di pasar. Waduh, aku lupa nggak membuka buku karena aku bingung ku catat dengan apa. Buku sekarang sudah jarang kutemui, jarang ditemui oleh si Safar. Lalu dia memegang HP. Wah, gantinya HP. Duh, bukunya ganti HP. Ganti HP ini gimana ya? Akhirnya Cak Samsul, si Sapar menggunakan kreativitasnya, memegang HP. Aduh, sinyalnya terlalu kedip-kedip, beda dengan di sekolah. Ini bagaimana? Lemot sekali. Oke lah, aku harus belajar mengkreativitaskan, menghafalkan nama-nama. Oke. Akhirnya Sapar berangkat ke kebun. Ke kebun. Kisahnya adik-adik, Mas Safar pun berangkat ke kebun. Di kebun ternyata bukan hanya bapak dan ibunya yang ditemui, ternyata tetangganya. Aduh, Mbok De, ya. Nanam apa Mbok De? Ini lagi nanam kangkung. Nanam kangkung. Lah yang pojok sana ditanam apa Mbok De? Yang di pojok sebelah selatan saya tanami namanya kol. Apa tuh itu kol? Ya, sejenis tanaman untuk masak, bumbu-bumbunya juga dimasak, dikonsumsi. Oh itu. Lah bapakmu nanam apa, Par? Kemarin ini musim penghujan kok menanam cabai. Biasanya di gunung sebelah atas itu sudah mulai tanam bakau. Tapi itu kan yang bakau yang tahu bapak. Oh, Mbok De, itu yang tanaman yang model itu loh Mbok De. Yang mana toh? San. Itu yang tanamnya warnanya merah tapi seperti lombok. Oh, itu. Itu namanya tomat loh. Kok tomat? Oh iya. Tapi apa? Kok seperti ini ya Mbok De? Oh, kok seperti ini gimana? Kok busuk? Oh, hati-hati, Par. Hati-hati loh, Par. Kenapa Mbok De? Jangan sekali-kali, walaupun kamu pintar dan cerdas, kamu harus mempunyai pengertian. Pengertian anak-anak. Punya Kira-kira pengertiannya apa? Jangan kemana-mana, tetap di anak kreatif. Terima kasih anak-anak masih tetap setia menemani Paman Sam di dongengan ini yang hari ini bersama Ki Ompong Sudarsono. Lah tadi sampai di mana? Pinter ternyata anak-anak Ki Ompong. Ingat ya anak-anak, sampai di tomat tadi ya. Tomatnya bagaimana? Jangan sampai busuk. Lah terus bagaimana kok tomat itu tadi? Tapi ini kreativitasnya bagus, Ki Ompong. Nah, anak-anak ketika tidak membaca buku, hanya memegang HP, kemudian HP-nya lemot, sinyalnya tidak ada, punya inisiatif. Belajar langsung ke kebunnya. Edok-edok takon, lah itu apa sih dimasak, Mbok? Oh, iki kangkung sing ya apa? Oh, iku. Akhirnya diingat-ingat, tahu kalau itu kangkung, ada tomat, ada cabai. Tahu kalau itu kol, tahu kalau ada cabai, ada kubis. Nah, terus apa yang membuat Ki Ompong ini mempunyai inisiatif anak-anak agar
belajar dari alam ini apa kira-kira Ki Ompong? Karena saya ini sebagai ungkapan rasa terima kasih saya kepada anak-anak, di mana anak-anak sebenarnya dari anatominya, prosesnya itu bagian daripada ilmu, dan itu sebagian kecintaan saya memang dari awal kepada anak-anak. Pada anak-anak. Karena fase-fase itu sebenarnya fase-fase ilmu juga fase-fase berbakti kepada anak dan memberikan satu kemampuan saya untuk menyenangkan anak-anak lewat belajar seperti ini, karena sekarang jarang sih tatap muka, sibuk dengan online-nya. Sekarang itu jarang Ki Ompong. Orang tua dongeng. Iya. Mungkin kesempatan juga tidak ada, atau materi dongeng juga tidak ada. Pengalaman-pengalaman di lapangan, di alam itu sudah tidak bisa diceritakan. Anak-anak bermain di alam juga sempit sekali. Itulah kehadiran Ki Ompong keliling kemana-mana masuk desa. Ini sangat bermanfaat sekali bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di masa yang datang, kehidupan datang. Ini kreatif sekali anak-anak Ki Ompong. Bahkan ketika membuat alat peraga dongeng, itu Ki Ompong apa saja, ya seperti Paman Sam di awal-awal selalu mengingatkan anak-anak apa saja yang ada di sekitar kalian bisa untuk mendongeng lah. Ketemu pot gini, ya ini bisa jadi bagong misalnya begitu. Ketemu tanaman, oh ini bisa jadi Petro, misalnya tokohnya begitu. Situ sudah tidak usah repot-repot dan tidak usah membebani orang tua untuk minta mainan yang mahal-mahal. Apapun yang ada di sekitar kita bisa untuk bermain, bisa untuk belajar. Contohnya apa? Nah, ini Ki Ompong. Ini sudah mempraktekkan. Ini dari apa Ki Ompong? Ini bisa ditunjukkan ke pemirsa. Biar pemirsa ini terinspirasi dan bisa nyontoh. Ini kreativitas ndoro bocah dari Purwodadi, Pak. Menggunakan barang bekas. Jadi mengumpulkan sampah. Nah, ini botol-botol ini. Ini dari kayu. Ini dari kayu, ini dari botol, limbah botol. Lalu ini dari plastik, kresek gini. Kresek itu ya. Kresek. Ini lalu ini juga dari kain keperca ya, enggak? Dan apa ya? Ini semuanya dari plastik semua. Plastik semua. Sampah ini bisa dipegang, Pak, sampah ini. Nah, ini dan dari kresek yang dipanaskan, pakai api seperti ini. Ini bentuk hidungnya juga dari plastik, diuntel-untel, dipanaskan, ditempel, dipakai lip. Ini mewujudkan kreativitas anak Nusantara. Dan ini sejenis memanfaatkan wayang limbah. Wayang limbah anak-anak. Kalau bentuknya sih ya seperti golek seperti wayang golek. Ada tangan yang bisa digerak-gerakkan dengan tongkat ini, dengan batang ini bisa anak-anak bisa meniru ini dari bambu boleh, dari kayu boleh, dari plastik boleh, dari sedotan juga boleh. Wis terserah. Yang penting bukan materialnya tetapi kreativitas itu yang menjadi penting. Ini bisa mendongeng kemana-mana anak-anak juga demikian. Nah, Ki Ompong mungkin bisa memainkan sekali lagi dengan lagu atau dengan suluan atau dengan apa monggo. Ini anak-anak dilihat ya. Dan si Sapar pun mendengar suara tomat. Mas Sapar, Mas Sapar. Oh, apa ya? Mas Sapar. Oh, ini suara apa ya? Oh, tomat bisa ngomong. Pahamilah Mas Sapar, kita harus bisa mempunyai pengertian bahwa aku ini tanaman sama seperti sampean Mas Sapar, sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Bukan aku berarti busuk. Busuk yang kamu lihat ini berarti apa? Itu tugas sampean, tugas semua manusia zaman sekarang bukan hanya menanam tapi juga merawatnya. Gitu. Dan akhirnya Sapar pun mempunyai bahasa khayalannya, imajinasinya. Sampai muncul imajinasi. Ternyata itu
mendapat pelajaran ketika itu ada pelajaran bermain sandiwara jenenge delian. Delian. Waduh, bagaimana delian ini? Delian, Pemirsa nah, mungkin itu, penasaran delian itu yang bagaimana. Anak-anak juga tidak pernah, mungkin baru mendengar ini delian. Iya. Dan si Safar kan anak desa, anak desa seperti Safar dan kawan-kawan yang namanya kebetulan ada orangnya juga di salah satu tempat saya di Magelang dan Temanggung. Itu memang tiap hari dolanannya ya RP ngaji segini, delian, jumpritan. Karena jalan sekarang sudah nggak ada, baksoder sudah nggak ada. Nah, akhirnya terimajinasi dan ini kisahnya ada tadi sebenarnya. Si Sapar itu anak desa di Jawa Tengah Magelang sana, memang anaknya masih lucu sekali, masih kelas 3 SD. Nah, cuma imajinasinya nanti suatu saat nanti kita datang ke Kedama TV. Mungkin karena ya cerita saya, betul karena letak geografisnya, lingkungannya, sosial budayanya, sehingga memunculkan tokoh si Safar ini yang punya imajinasi yang tinggi dan menginspirasi ini. Dan sebagian kisah yang saya ambil itu kebanyakan ada bukan semi, Bapak Ibu. Jadi imajinasi anak-anak itu saya ambil situ dan bisa kita kolabkan. Jadi Safar pun dengan namaku Safar dipakai wayang, bangga. Iya, bangga tentunya. Iya, dia punya imajinasi mau megang wayang. Artinya mau megang wayang. Salah satunya menggunakan seperti ini kipas di desanya Safar itu perajin gedek. Perajin gedek. Jadi kepang. Kepang. Ya, jadi anak-anak teman-temannya Safar itu biasanya kayak gini. Ya nanti dilanjutkan. Jangan kemana-mana. Wah, ini menarik sekali di Kedai Ki Ompong ini. Itulah sebabnya tetap saja di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif bersama Paman Sam. Paman Sam masih setia menemani anak-anak. Anak-anak juga setia menemani Paman Sam. Apalagi hari ini anak-anak semakin setia, semakin melihat terus apa kelanjutan dari episode kali ini, karena ada Ki Ompong yang tadi sudah banyak cerita dengan tokoh Saparnya. Ini menginspirasi. Dan Paman Sam, mungkin anak-anak juga baru tahu ternyata Ki Ompong ini dari Temanggung, Jawa Tengah. Anak-anak jauh-jauh dari Jawa Tengah ke dari Temanggung ke sini. Tapi Dama TV dulu juga pernah ke Temanggung. Ke Temanggung ya. Waktu ada peresmian biara. Di Kaloran ya. Iya. Paman Sam juga hadir di sana. Nah, dilanjutkan Ki Ompong. Dan akhirnya pun ini tadi kan kepang. Dan sambil bermain kepang ternyata imajinasi kreatif anak-anak itu sekarang tidak hilang kok. Cuma jarang sekali kita menemukan, dan saya menemukan sambil bermain gini, Pak. Iling ndak hasil ilmu angin nemper koro bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo. Safar datang. Kanca-kanca, bahasa lokal ya, Pak. Iya, bahasa. Teman-teman, ayo kita boleh bermain, kita boleh belajar, tapi jangan lupa hidup di desa untuk bekal kita nanti. Kita tetap beribadah. Lalu bermain boleh, belajar boleh, beribadah namanya ngaji sebagai modal nanti kita untuk cara berbakti kepada guru kita, orang tua kita, teman kita, lingkungan kita, kan gitu. Akhirnya cerita gundul pacul dan akhirnya Safar dan kawan-kawannya segini waktu jam 5 ngaji secukupnya dengan nyanyi gemblelengan nyunggi wakul gemblelengan wakul glempang segane jadi salatan. Safar
sambil berpikir di sela-sela belajar ngaji. Ternyata sekarang ini ilmu itu penting buat anak-anak. Pesan moral yang disampaikan, imajinasi, kreativitas adalah ilmu, dan itu sangat penting anak-anak. Ya. Itulah anak-anak ini, makanya cocok sekali dengan pesan Pak Mansam setiap di akhir acara. Iya. Selalu mengingatkan anak-anak, anak Nusantara harus kreatif. Nah, cocok seperti yang dikatakan Keompong. Harus mampu memunculkan imajinasi yang tinggi. Ya, karena dari situ akan datanglah pengetahuan baru bagi anak-anak. Nah, itu bisa diterapkan dalam kehidupan mulai anak-anak sampai kelak dewasa. Bahkan sampai orang tua. Sampai orang tua. Pak Keompong, kalau menghadapi anak-anak di desa itu apa yang menjadi kesan Keompong? Kesan saya seneng, dua sedihnya hilang. Sedihnya hilang? Iya, karena anak-anak sekarang itu sudah bisa menunjukkan dengan zaman yang berbeda. Cuma rasa susahnya ada, sedihnya hilang tapi susah saya ada. Ketika masuk ke anak teman ke kelompok anak-anak. Susahnya gini, karena PR utama ketika anak-anak asik imajinasi dengan fasilitas teknologi, ternyata menghilangkan ke dunia anak-anak. Dunia anak hilang. Ya itu, jadi susah saya. Tapi sedih nggak ada. Akhirnya saya tetap mendekati, dan dukanya menjadi satu pesan moral buat saya, dan anak-anak pun ternyata ketagihan kok ketika ketagihan, dan bisa mendongeng sebentar, HP-nya diletakkan, ucapan-ucapannya yang ditata ketika kedatangan. Jadi sekarang sangat luar biasa, budayanya semakin itu memang harus terus-menerus harus terus-menerus diisi lah, isi sesuatu yang positif. Nah, mungkin ibu, bapak, mama, ayah dari adik-adik di rumah ini harus mulai menyadari bahwa dunia anak-anak itu ada. Tidak harus disamakan ke dunia ibu bapaknya. Gitu. Banyak loh Keompong. Ketika di sekolah itu ada lomba menggambar. Nah, anak-anak tidak dibebaskan menggambar sesuai dengan dunianya. Kadang-kadang gurunya melok-melok, ngene lo gambar itu. Orang tuanya, ngene lo gambar itu, cek menang. Yang dikejar menangnya, bukan perkembangan psikologi anak-anaknya. Nah, anak-anak ini punya dunianya sendiri, cocok dengan apa yang dilakukan oleh Keompong. Nah, itu Bapak Ibu di rumah, mari mulai membebaskan anak ini pada dunianya. Jangan, waduh, saken anakku lihat konco-konco liyane nggo HP, anakku gak nggo HP. Maksa-maksa nukono. Itu Bapak Ibu. Ini untung kehadiran Keompong sehingga bisa saling bertukar pikiran untuk anak-anak tentunya. Generasi kita. Nah, itulah anak-anak pertemuan anak kreatif hari ini bersama Keompong. Nah, apa yang harus kita petik dari pertemuan Pak Mansam dengan Keompong ini? Nah, tentunya yaitu tadi anak-anak harus mempunyai imajinasi yang tinggi, kreativitas yang tinggi. Bermain tidak harus selalu baru, tetapi bahan-bahan bekas seperti ini tadi, botol-botol bekas, perca, plastik-plastik bekas bisa buat mainan. Nah, ini seperti Pak Mansam ini. Pak Mansam juga membuat gantungan dari kayu bekas. Kayu dari apa? Cor-coran. Habis saya sileti ya tadi api. Nah, itulah kreativitas yang harus dimunculkan oleh anak-anak Keompong. Ini Keompong apa ini? Ini biasanya saya itu kalau anak-anak ngumpul, sebelum kita ngumpul pasti saya ingatkan ini.
Nah, ini permainan anak juga. Suitan anak-anak. Suitan. Ini kan barang bekas juga, tapi sudah dipoles, dikemas, ternyata juga bermanfaat. Itulah anak-anak. Kreativitas itu perlu bisa menciptakan bunyi-bunyian itu ya musik, bisa menciptakan wayang, bisa menciptakan apa saja yang ada di sekitar kita, tidak harus memaksakan harus beli yang mahal-mahal. Itulah pertemuan Paman Sam dengan Ki Ompong Sundarsono dari Temanggung, Jawa Tengah. Wah, jauh sekali. Matur nuwun ya Allah, mungkin nanti kita ketemu lagi. Ya pemirsa, anak-anak, itulah anak kreatif yang sudah menginspirasi dari Ki Ompong, dan Paman Sam selalu pesan pada anak-anak, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa. Sampai jumpa.